Jumpa lagi sahabat inovasi, One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Kali ini ada tamu kita yang bersama kita, Mbak Sherlina Diah Putri, sarjana pendidikan, yang nanti akan berbincang dengan kita tentang inovasinya, yaitu aplikasi Bel Sekolah di SLB, Sekolah Luar Biasa. Mbak Lina ini bekerja sebagai guru di Sekolah Luar Biasa untuk kawan-kawan kita yang disabilitas pendengaran. Bagaimana inovasinya dan bagaimana manfaatnya? Kita langsung berbincang dengan Mbak Lina. Halo Mbak Lina. Halo Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, semoga sehat selalu. Memang kawan-kawan, kita di masa pandemi corona ini harus selalu bersemangat dan menjaga kesehatan. Untuk itu kami berusaha juga menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan pakai face shield. Baik Mbak Lina, latar belakang dari Mbak Lina untuk muncul ide tentang inovasi ini bisa diceritakan? Baiklah, saya ingin menceritakan awalnya mengapa saya mendesain aplikasi ini. Awalnya itu karena kita mengalami permasalahan guru-guru di SLB ini. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengatur kedisiplinan anak-anak tunarungu dalam waktu-waktu jam-jam masuk, jam istirahat, kemudian jadwal-jadwal penting yang harus yang berhubungan dengan kedisiplinan. Karena bel yang ada itu biasanya bel suara ya Mbak ya, sehingga sangat menyulitkan bagi anak-anak didik yang kebetulan mempunyai kelemahan dalam pendengaran. Iya, benar. Karena mereka ada hambatan dengan pendengaran, maka kita di SLB itu memang terbiasa dengan menggunakan teknologi asistif. Artinya kita itu kan harus ada pengganti, alat pengganti bagi mereka agar mereka bisa juga sama seperti anak yang lain. Contohnya saja ini bel ini kan, kalau kita menggunakan bel yang ada terdengarkan dengan pengeras suara itu tidak ada fungsinya bagi mereka, maka kita menggunakan apa yang biasanya mereka pakai. Jadi berdasarkan saat sekarang ini kan teknologi banyak menggunakan Android ya. Jadi saya terinspirasi bagaimana kalau bel itu kita masukkan dalam Android anak-anak, karena anak-anak kan 90% menggunakan Android. Jadi memanfaatkan handphone dari siswa ya? Benar sekali Bu. Jadi kita gunakan, jadi saya desain bagaimana bentuk aplikasi di Android anak-anak yang fungsinya itu sama dengan bel. Jadi apabila bel berbunyi, Android juga berbunyi. Itu sistemnya itu memang sama seperti azan ya, aplikasi azan. Jadi pada saat-saat tertentu itu akan berbunyi dan bergetar ya, berbunyi dan bergetar. Dan itu bedanya dengan alarm yang ada di Android masing-masing. Kalau alarm kan yang men-setting itu adalah individunya, tapi kalau aplikasi ini yang men-setting itu adalah admin. Jadi kita punya admin, terhubung dengan admin yang akan men-set jadwal-jadwal itu. Jadi anak-anak hanya mengikuti. Kalau misalnya pada jam masuk tuh jam 7.30 dia akan bergetar. Jadi anak tahu ini sudah waktunya masuk. Kemudian jam istirahat. Nah, itu kita juga ada jadwal-jadwal misalnya hari Kamis itu kan pramuka. Ada anak-anak yang tidak tahu kalau jadwal itu adalah jadwal pramuka, jam pramuka. Kita setting juga di situ. Jadi anak-anak sudah tahu setiap pergantian jam itu mereka mulai paham ini, tapi memang ini kita harus sosialisasikan dulu kepada anak-anak dalam penggunaannya tuh. Jadi anak-anak tidak langsung tahu dengan aplikasi ini, tapi kita harus tentunya sosialisasikan. Sudah diuji coba ya beberapa waktu yang lalu sebelum diimplementasikan.
saya ubah jadwalnya itu untuk pembelajaran di rumah. Nah, jadi jadwalnya itu saya ganti pada jam-jam ini mereka siap-siap untuk absen. Kemudian pada jam segini saya share LKS. Kemudian pada jam segini nanti saya suruh mereka untuk kirimkan tugas, kirimkan foto, video begitu. Jadi saya set lagi untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dengan adanya aplikasi ini, setelah diterapkan, ada nggak manfaat yang sangat dirasakan oleh siswa dan juga oleh guru tentunya ya? Kalau dari guru, kami merasakan manfaatnya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari anak ini kan. Waktu pada masa tatap muka itu kan sebelum ada aplikasi ini, anak-anak itu pada jam-jam sudah berbunyi jam bel masuk, tapi mereka tetap di luar. Ada yang malahan sudah masih di kantin gitu kan, ada yang keluar jajan kan. Itu yang melatar belakangi adanya inovasi. Iya benar. Jadi saya kesulitan untuk memanggil mereka ini kan, memanggil satu persatu dengan HP kan tidak mungkin. Jadi terus memanggil dengan teman-teman yang lain, itu kadang yang memanggil juga nggak datang lagi malahan kan. Nah, dengan aplikasi ini, tapi memang saya tekankan, apabila ini sudah berbunyi, kalian harus datang. Kalau tidak datang, kita juga kasih hukumannya juga kalau mereka tidak datang. Karena ini kan mereka sudah dibantu dengan Android, tidak ada alasan lagi mereka. Nanti kan mereka jawab, saya tidak dengar, saya tidak tahu, begitu kan. Jadi manfaatnya setelah itu anak-anak jadi langsung tahu kan ini berbunyi. Oke, masuk, ngajak-ngajak teman yang lain gitu. Nah, kemudian respon dari orang tua dan anak-anak selama ada inovasi ini seperti apa, Mbak Lina? Respon dari orang tua salah satunya katanya kami jadi tahu jadwal anak-anak, Bu. Ini jadwalnya pulang, ini jadwalnya istirahat, jadwalnya sedang isoma. Kami jadi tahu. Dan orang tua kan ada yang mendownload juga aplikasi ini saat mereka beritahu, ini anaknya sedang istirahat, seperti itu manfaatnya. Jadi orang tua di rumah juga bisa memantau putra-putrinya yang sekolah di sekolah luar biasa ini ya, dengan adanya aplikasi yang dikembangkan oleh Mbak Lina ini. Aplikasi Android ini apakah sudah bisa, kan ini untuk SLB, apakah bisa juga direplikasi atau digunakan untuk SLB yang lain di Indonesia? Ini untuk kedepannya nanti saya akan mencoba agar aplikasi ini bisa direplikasi. Untuk sementara ini mungkin bisa, tapi dengan akun yang berbeda. Jadi kita kan punya website khusus dengan akun yang kalau mereka ingin mereplikasi, mereka punya akun tersendiri. Karena kita kan beda jadwal. Ya, artinya bagi sekolah luar biasa yang ada di daerah lain di Indonesia dipersilahkan untuk menggunakan juga ya inovasi dari Mbak Lina ini, karena kan ilmu atau sesuatu yang kita buat kalau bisa dimanfaatkan oleh orang lain itu pahalanya luar biasa. Untuk itu pemirsa, kami persilahkan kawan-kawan yang ingin juga menggunakan bel aplikasi ini, yaitu Appbelsi, untuk digunakan di sekolah-sekolah luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Tidak perlu mengembangkan dari nol, karena ini sudah ada. Mungkin kita justru bisa mengembangkan bersama ya, dari yang sudah ada kemudian dikembangkan bersama supaya menjadi lebih universal, bisa digunakan oleh SLB yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara inovasi nih Mbak Lina, pasti ada hambatannya di balik itu. Bisa disampaikan hambatan kira-kira yang dirasakan selama ini? Hambatannya mungkin karena sifatnya ini adalah teknologi ya. Jadi kita kadang ada errornya dalam membuat dalam jadwal itu pada jam-jam tertentu dia ternyata tidak berbunyi. Nah, itu harus kita ulang lagi, kita upgrade lagi aplikasi ini supaya dia tetap bisa kita manfaatkan. Hambatan dari respon wali murid atau dari murid atau dari kawan-kawan
sesama guru, tim internal sekolah, ada nggak itu? Selama ini belum ada yang komplain dengan aplikasi Tentunya ini. support semua ya dengan adanya ini, karena dengan adanya inovasi ini maka pembelajaran bisa berjalan lebih efektif, karena anak-anak kita yang mempunyai kelemahan di tunarungu juga bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan melalui Appbel-C ya, aplikasi Bel Sekolah di SLB. Dengan demikian para sahabat inovasi, kita lihat bahwa inovasi sangat universal. Inovasi diperlukan oleh semua orang, bukan hanya diperlukan oleh kaula muda, tua, semuanya memerlukan inovasi. Karena pada hakikatnya inovasi adalah solusi. Inovasi harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti inovasi dari Mbak Lina contohnya. Dengan permasalahan yang dihadapi bahwa anak-anak dengan kekurangan kemampuan pendengaran tidak bisa menggunakan bel yang standar digunakan di sekolah-sekolah lain, hanya dengan bunyi ya Mbak Lina. Maka dengan inovasi ini anak-anak tersebut bisa mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh sekolah. Ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Lina sebelum kita tutup obrolan atau bincangan dari sesi ini? Mungkin untuk SLB lain atau mungkin untuk anak-anak yang disabilitas, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baiklah, mungkin saya cuma ingin menyampaikan bahwa aplikasi ini untuk anak tunagrahita atau disabilitas inteligensi atau autis dan juga tunanetra, gangguan penglihatan juga bisa dimanfaatkan aplikasi ini karena fungsinya tetap sama. Ini tidak akan tidak fokus tidak khusus untuk pendengaran saja. Jadi silahkan apabila ingin menggunakan aplikasi ini, saya akan senang hati untuk membantu teman-teman. Iya, artinya para sahabat inovasi, inovasi dari Mbak Lina ini, Appbel-C, sudah bisa direplikasi untuk pembelajaran-pembelajaran bagi kawan-kawan atau adik-adik kita disabilitas yang lain ya, tidak hanya tunarungu, dari semuanya juga bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi mari kita lihat permasalahan dan hambatan yang ada di kita dengan senyuman, harus tetap semangat karena ada solusi dari inovasi. Cukup sekian bincang kita pada sesi ini, dan jangan lupa kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa.